Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pragi Farid Channel. Sebetulnya gini ya, kisah ini sudah lama terjadi. Ya masih di awal tahun 2000-an ya. Itu saya dan teman-teman sempat ya istilahnya nongkrong, tapi lebih dari nongkrong, jadi siang malam di base camp itu kan ya, namanya waktu itu pengangguran. Kegiatannya hanya begadang kan. Nah, hari itu di saat kejadian tuh ada sekitar 4 orang yang ada di base camp. Karena kondisi kita emang mungkin iseng atau lapar atau gimana, temen ini ada yang punya ide, bagaimana kalau kita nyabut singkong ya, untuk sekedar mengganjal lapar kan. Disepakati itu. Jadi kita bertiga mengeksekusi, dan yang satu nunggu di base camp. Base camp ini lebih tepatnya seperti ya rumah, tapi kita dan kawan-kawan di situ menemani yang punya tempat itu. Nah, singkat ceritanya begini. Ketika kita bertiga, saya dan teman saya ini, ada 2 orang, yang satu tetap di base camp. Nah, saya gambarkan lingkungan sekitar situ memang banyak empang. Empang di sini seperti kolam besar ukurannya, dan kolam ini ukurannya ada yang mungkin 40 meter kali 20 meter, ada yang bahkan lebih sampai 50 meter kali 50 meter. Nah, posisi ini, kebun singkong ini, lebih tepatnya di pinggir kolam yang ukurannya lumayan besar. Yang saya ingat di situ ada beberapa kelompok pohon pisang, kemudian ada pohon mangga, apel ya, pohon mangga tapi bentuknya seperti apel. Nah, ketika eksekusi itu mau menyabut singkong itu kita lakukan. Nah, satu pohon ini kita angkat bertiga, tapi ternyata tidak sampai tercabut karena mungkin saking besarnya ya pohon buah singkongnya itu, umbi singkong. Nah, ketika kita mau mencabut lagi itu, kondisi di situ memang gelap, masih ini yang namanya kebun. Dan posisi ketika nyabut itu, saya sebelah kanan teman saya, sebelah kiri teman saya juga. Nah, ada suara seperti di sela-sela pohon pisang itu kresek-kresek lah gitu. Saya acuh gitu karena fokus untuk mencabut pohon singkong. Kresek-kresek lah masih bunyi. Nah, teman saya nengok, entah gimana ceritanya, ketika dia nengok ke arah pohon pisang itu, tanpa babi-bu atau tanpa aba-aba lagi, langsung lari. Nah, kemudian disusul temen yang sebelah kanan saya juga itu ikut lari kan. Nah, saya yang karena memang tidak tahu apa-apa,
bingung kenapa teman berdua ini pada lari gitu. Ya mau nggak mau saya ikut lari kan. Nah, itu yang saya lihat ya, di pinggiran kebun singkong itu kan ada seperti selokan, tapi ukurannya lumayan lebar, ya mungkin semeter lebih kan. Ya itu sama kawan saya dilewatin dengan sangat mulus gitu, lari sekencang-kencangnya. Saya juga posisi paling belakang. Nah, ketika itu dengan apa semos-mosan itu saya ngejar juga kan, sampailah ke base camp itu, ke ya istilahnya tempat biasa kita nongkrong. Di teman napas terengah gitu. Saya nanya ada apaan lari gitu kan. Dia masih belum jawab. Kemudian ada jeda berapa menit, baru setelah dia napasnya agak stabil dia cerita. Pokoknya di situ dia melihat sesosok seperti perempuan tapi dengan rambut yang awut-awutan dan dengan baju yang lusuh ya, dan dia lari pun juga tanpa disadari gitu kan, istilahnya benar-benar di luar kendali gitu kan, lari langsung. Ya mendengar itu ya saya jujur ya kaget juga karena saya nggak melihat apa-apa kan, dan baru tahu itu ternyata memang temen yang di sebelah kiri itu melihat sesosok itu kan. Ya rencana untuk kita makan singkong pada malam itu ya gagal total. Dan tentunya banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan kan, bahwa ya istilahnya yang namanya kenakalan kan tetap apa ya, tidak diperbolehkan lah itu zaman ketika kita masih remaja itu. Dan lingkungan itu sekarang masih tetap apa ya, kondisinya tidak banyak berubah. Karena kebetulan kan punya sebuah apa dimiliki oleh cuma memang ada lahan-lahan kosong yang memang dimanfaatkan untuk menanam. Ya kalau penggambaran yang dilakukan oleh teman saya memang sangat menyeramkan. Sampai beberapa hari itu sakit. Ya demikianlah mungkin cerita singkat ini. Terima kasih atas apa ya istilahnya sudi menonton tontonan ini. Ya pelajarannya adalah bahwa kita segala sesuatunya memang tidak boleh bertingkah sompral atau sembrono. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.